menang bersama Kristus, menghadapi hidup ini dengan berakal, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, pasti menang bersama Kristus. Sekalipun dalam lembah kegelapan ku tak takut, karena Tuhan setia. Menang bersama Kristus, menghadapi hidup ini dengan berakal, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, pasti menang bersama Kristus. Bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini dengan berakal, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, mari bersaksi bagi Kristus. Sekalipun dalam lembah kegelapan ku tak takut, karena Tuhan setia. Adapun ibadah pada minggu sore ini dimulai dengan pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya buat kita. Oleh karena itu turunlah atas kita semua damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus, menolong dan memimpin ibadah minggu sore hari ini dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Selanjutnya saya berikan kepada pemimpin pujian. Shalom, selamat sore Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Saat ini kita abaikan tantangan rintangan yang ada di depan kita. Untuk sementara waktu aja ya, sekalipun sumuk, kita tetap pandang Tuhan kita besar. Kita mau angkat satu pujian, kita awali ibadah kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak kita sembah dan kita muliakan.
padamu Tuhan. Jamalah oleh kuasa darah-Mu yang suci Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau ku sembah Tuhan. Engkau Bapa yang mulia Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ku sembah, Bapa terundang, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang berikan, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Kami minta hambanya Mas Kiristio untuk membuka ibadah saat sore yang indah. Haleluya. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan yang paling indah, Engkau yang paling mulia, karena kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang begitu tinggi, dalam, yang tak dapat terduga oleh siapapun juga. Terlalu ajaib ya Tuhan. Maka pada kesempatan sore hari ini kami bersama-sama datang kepada Engkau, memuji akan kebesaran kasih-Mu, kebesaran kuasa-Mu yang boleh Kau nyatakan atas kehidupan kami. Maka Tuhan, kami mohon biarlah Engkau pimpin setiap kami masing-masing, menjamah kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang Immanuel yang hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini, para hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk setiap kami. Lebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan dari Roh Kudus boleh memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini, pujian kami ini ke dalam satu nama yang kami puji dan kami muliakan, yaitu nama Yesus Kristus, nama yang mengatasi segala nama. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilahkan duduk kembali, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih. Mari kita lanjutkan dengan satu pujian, tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita bersama. Jauh tinggi langit kasih.
semuanya ya Bapak Ibu sekalian, di mana situasi saat ini sumuk ya. Tapi Tuhan kita heran dan besar ya. Tetap membawa kita semangat untuk menyenangkan dan memuliakan hati Bapa di surga. Kita mau sambut kebenaran firman Allah, kita siapkan hati kita. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita angkat dengan satu pujian. Namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukmu dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau terukir namaku Tuhan, hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat waktu dan tempat kami berikan pada hamba-Nya yang menyampaikan firman Allah. Haleluya. Yesus.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan pada sore atau petang hari ini ya Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami menjadi pujian bagi Engkau. Setiap tutur kata kami, dalam setiap sikap kehidupan kami, biarlah menjadi puji-pujian bagi nama-Mu, sehingga dunia boleh mengenal Engkau di dalam kami. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kehidupan kami ada oleh karena kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami hidup untuk-Mu, biarlah kami menyembah-Mu, dan kehidupan kami sungguh-sungguh diberikan kepada Engkau. Dan pada petang atau malam hari ini Tuhan, kami menyiapkan akan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan, berikan kepada kami Tuhan, sinari kami dengan terang-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, supaya setiap kami yang datang, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Kami beraskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Firman, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk oleh saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pada petang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ketiga. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 21. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Sudah ketemu semua? Saya akan membacakan bagi kita semua sekali lagi di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Demikian sabda Tuhan dengan judul perikop doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kita menjadi seorang Kristen, tentu kita berjumpa dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan hari demi hari. Tentu setiap kita mengalaminya, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, saya mulai memikirkan sebenarnya jadi orang Kristen itu gampang atau susah sih? Gitu. Jadi orang Kristen itu gampang atau susah Bapak Ibu? Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Atau gampang susah-susah gitu ya. Jadi orang Kristen itu ketika saya terus memikirkan, ternyata susah Bapak Ibu. Susah. Lebih susah daripada orang yang ada yang tidak mengenal Yesus Kristus. Kenapa saya mengatakan lebih susah Bapak Ibu? Karena orang Kristen adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia. Artinya apa? Bapak Ibu di tempat ini, setiap kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan.
Coba kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua terlebih dahulu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. 8 dan 9 ya. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka melakukan apa? Mereka melakukan pekerjaan, melakukan usaha demi diselamatkan, Bapak Ibu. Mereka menjadi orang-orang yang baik, mereka beramal menjadi orang yang baik, begitu ya. Bahkan Bapak Ibu, orang-orang di luar Kristen itu terkenal ciamik-ciamik, Bapak Ibu. Misalnya Buddha suci, begitu ya. Perbuatan-perbuatannya itu kadang melebihi orang Kristen, Bapak Ibu. Melebihi orang Kristen. Tapi kalau Bapak Ibu tanya kepada mereka, kamu diselamatkan apa enggak, begitu? Kamu yakin diselamatkan atau belum? Ya jawabannya ada di atas sana, Bapak Ibu. Enggak tahu, begitu kan? Enggak tahu. Tetapi Bapak Ibu, orang Kristen dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu diberikan kepada setiap kita. Dan Bapak Ibu, setiap di tempat ini Bapak Ibu punya iman yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai tanda keselamatan. Dan Tuhan mengatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Artinya keselamatan kita itu adalah keselamatan oleh anugerah, oleh kasih karunia, oleh pemberian Tuhan semata, bukan hasil usaha kita, Bapak Ibu. Siapakah kita bisa mengejar keselamatan? Tapi Tuhan memberikannya kepada kita oleh kasih karunia. Gracia, Bapak Ibu. Gratis diberikan kepada Bapak Ibu. Secara cuma-cuma diberikan di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang begitu mahal, yang segitu mahalnya itu kemudian diberikan kepada Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu harus membayarnya dengan harga yang sama. Jadi ini yang disebut dengan gracia, kasih karunia, anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus berjuang melakukan kebaikan supaya diselamatkan, alangkah anehnya kalau setiap kita yang menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan, hidupnya itu kalah jauh sama mereka, Bapak Ibu. Kan aneh begitu ya? Orang yang belum diselamatkan berjuang melakukan kebaikan demi kebaikan, mereka mengasihi, mereka belajar, mereka tekun. Dari anak-anak setiap sore itu pergi ke tempat ibadahnya, belajar, baca ayat-ayat begitu ya. Mereka belajar dengan begitu giat, orang tuanya bawa mereka, dianterin. Supaya apa? Supaya mereka berakhlak begitu ya. Supaya mereka nantinya itu menjadi ahli waris surga. Tetapi orang Kristen dikatakan bahwa orang Kristen itu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman, Bapak Ibu. Tuhan memberikannya kepada kita melalui pengorbanannya. Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Maka saya tadi mengatakan, lebih mudah mana menjadi orang Kristen atau di luar Kristen? Seharusnya lebih mudah menjadi orang di luar Kristen, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang Kristen punya tuntutan yang lebih. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah diselamatin. Orang akan melihat, oh katanya orang Kristen sudah diselamatin, kok hidupnya kayak gini? Kan gitu Bapak Ibu. Katanya orang Kristen sudah diselamatin. Katanya orang Kristen diselamatkan oleh anugerah. Oh kayak gini toh orang yang diselamatkan Tuhan itu. Gitu. Oh kayak gini toh tutur katanya orang yang diselamatkan Tuhan itu. Oh kayak gini toh orang Kristen itu. Jebule. Orang Surabaya bilang ceketek gitu katanya. Jadi orang Kristen itu menjadi orang yang lebih susah harusnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka melihat kita itu sebagai orang Kristen yang katanya sudah diselamatin oleh Tuhan. Orang yang hidupnya oleh karena kasih karunia. Lah seharusnya kalau mereka berjuang Bapak Ibu, mereka sombong wajar udah diselamatin. Mereka berjuang demi keselamatan. Tetapi kita dikasih dengan cuma-cuma Bapak Ibu, harusnya kita lebih rendah hati dong. Ya kan gitu ya. Dikasih terima kasih Tuhan, aku nggak sanggup tapi Tuhan kasih gitu. Kok Tuhan tuh baik banget sih? Kok Tuhan itu mengasihiku sampai sedemikian rupa sih? Duh Tuhan kok baik banget. Lah harusnya kita itu punya pengakuan sampai di situ Bapak Ibu. Punya pengakuan, kok Tuhan itu kok sayang banget sama aku ya? Kok Tuhan itu mengasihiku ya? Tadi siang Bapak Ibu juga mengikuti asum surga dan neraka begitu ya.
surga dan neraka kayaknya mengerikan kan begitu ya, surga neraka gitu. Tetapi Bapak Ibu, surga begitu ya, surga itu diberikan kepada kita oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita tidak mengejarnya seperti orang yang mengejar takut mati Bapak Ibu. Bahkan di dalam kekristenan sekalipun begitu, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, dikatakan bahwa kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita dipersatukan di dalam Kristus. Kematian hanya satu jalan menuju ke sana. Seolah-olah Bapak Ibu, baik hidup kita atau matinya kita, firman Tuhan mengatakan baik engkau hidup ataupun engkau mati, itu adalah miliknya Tuhan katanya gitu. Baik di saat kita hidup ataupun saat kita mati, kita miliknya Tuhan. Tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan. Sampai segitunya Bapak Ibu, entah hidup kita saat kita hidup ini ataupun saat kita mati, kita dijamin. Dan jaminan kita bukan karena perbuatan kita. Siapakah yang perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jahatnya? Siapakah yang tahu pikiran manusia? Bahkan saat manusia melakukan sesuatu demi mengharapkan surga, itu pun bukan ikhlas Bapak Ibu. Adakah manusia bisa melakukan lebih banyak kebaikan daripada keburukan? Siapa yang tahu hati manusia? Siapa yang tahu pikiran manusia? Siapa yang tahu perasaan manusia? Tidak ada yang tahu. Siapakah yang berani menimbang kebaikan dan keburukan di dalam dirinya? Maka di dalam kasih karunia dikatakan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan iman itu diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu? Siapa sih yang bisa percaya kepada Yesus Kristus? Siapa yang bisa percaya kepada Yesus Kristus kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus? Dan kadang-kadang saya melihat ada orang-orang yang menikah Bapak Ibu ya. Jadi ada jemaat saya di Lampung sana, istrinya Kristen, kemudian suaminya itu orang seberang begitu ya, tetangga yang bukan Kristen. Kemudian singkat cerita mereka menikah di gereja, si suaminya ini ikut jadi Kristen. Dan saya lihat suaminya ini setia sekali Bapak Ibu, setia sekali. Dan saya percaya sekali itu kalau bukan Tuhan yang memperjodohkan mereka begitu ya. Kalau bukan Tuhan yang membentuk, kalau bukan Tuhan yang mempertemukan mereka, tidak mungkin. Kenapa harus orang yang itu? Kan begitu ya. Kenapa harus orang yang itu? Sekalipun itu adalah pernah pernikahan, tapi saya percaya ini kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Tuhan panggil dengan cara yang begitu ajaib. Tuhan panggil dengan cara yang katanya di sini dikatakan panjang, lebar, dan dalamnya tidak terselami. Kasih Tuhan itu ya kasih yang demikian Bapak Ibu. Kasih yang diberikan kepada setiap kita yang tak terselami, panjang, lebar, dan dalamnya itu luas. Kalau kita ngitungkan panjang kali lebar, luas gitu ya. Luasnya itu tidak terselami. Luasnya kasih Tuhan itu. Lah Bapak Ibu, sekarang kita diperhadapkan dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Entah bagaimana kita menjadi orang Kristen. Ada berbagai macam model. Ada yang dipanggil secara khusus, ada yang dipanggil di dalam pernikahan, ada yang dipanggil dalam bentuk apapun. Tetapi setiap kita diberikan iman oleh Yesus Kristus, diberikan iman oleh Tuhan supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu, dan mengaku dengan mulut kita Tuhan Yesus satu-satunya selamat kita. Lah inilah kasih karunia yang Tuhan itu berikan kepada setiap kita. Maka Bapak Ibu, seperti firman Tuhan hari ini yang yang diambil di dalam Efesus. Di dalam Efesus yang ayat yang ke-17 ya, Efesus 3 ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Gitu ya. Oleh iman Kristus itu diam di dalam diri Bapak Ibu. Jadi Kristus itu diam di dalam iman yang telah Roh Kudus berikan kepada kita. Jadi maka sekali lagi iman itu anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada Bapak Ibu. Oleh karena kasih karunia, Bapak Ibu diberikan iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu. Jadi Kristus diam. Di mana? Di dalam iman kita. Melalui iman kita, Kristus diam di dalam diri kita. Dan menjadi jaminan di dalam diri kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, oleh Kristus Bapak Ibu. Mari katakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih karunia.
Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya begini. Sehingga kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Di dalam kasih apa? Di dalam kasih karunia Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan mau kita ini semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu mikir begini. Kadang-kadang kita itu mikir, saya harus mengasihi Tuhan. Saya harus mengasihi Tuhan. Saya harus mengasihi Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan juga mau dikasihi. Kita akan pikir, Tuhan tidak perlu dikasihi. Begitu, Tuhan sudah mengasihi dirinya sendiri. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Siapa yang nyuruh Bapak Ibu? Tuhan. Tuhan mau dikasihi Bapak Ibu. Tuhan itu bukan hanya mengasihi kita, tetapi Tuhan juga mau dikasihi. Bukan dikasihani Bapak Ibu, beda loh ya. Tapi Tuhan mau dikasihi. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Jadi Tuhan Allah itu adalah Allah yang mau dikasihi. Tidak hanya Allah yang memberikan kasih, tapi juga Allah yang mau dikasihi. Dan setiap kita, Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia. Sehingga kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Karena Tuhan itu mengasihi kita sedemikian rupa. Tuhan mau kita juga mengasihi Dia. Di mana kita mengasihi Dia Bapak Ibu? Melalui apa? Maka saya tadi mengatakan jadi orang Kristen itu susah. Kenapa? Karena Tuhan itu menuntut kasih kita dengan segenap hatimu, begitu ya. Hati kita ini Bapak Ibu cepat kemana-mana, begitu. Hati manusia itu berubah. Kalau kadang saya nonton film silat begitu ya, sering dikatakan bahwa hati manusia itu tuh sangat tidak stabil katanya begitu ya. Gampang banget berubah. Gampang banget berbelok hati manusia itu. Tetapi Tuhan itu mau dikasihi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, gitu. Jadi artinya apa? Seluruh perbuatan kita ini adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sekarang meminta bukti. Bukti apa yang kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan? Dan begini Bapak Ibu, semakin kita merasakan kasih Tuhan, semakin kita juga bisa memberikan kasih kepada Tuhan. Semakin kita merenungkan kasih Tuhan semakin banyak, semakin kita mengerti kedalaman kasih Tuhan, maka kita bisa mengasihi Tuhan dengan lebih baik Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan kemurahan Tuhan, kita merenungkan kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam tantangan dan rintangan, suka dan duka Bapak Ibu, kita merenungkannya semuanya, maka kita akan melihat betapa besar, dalam, dan kasih Tuhan itu luar biasa. Dan semakin kita merasakannya, maka Bapak Ibu, kita semakin bisa memberikan kasih kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat Bapak Ibu, semuanya menjadi bukti kasih kita kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, semuanya Bapak Ibu adalah satu bukti bahwa apakah saya mengasihi Tuhan atau tidak. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada diri kita Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi Dia. Kita bisa mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa. Berapa kali kita mengingat Tuhan? Berapa kali kita bersyukur kepada Tuhan? Berapa kali diri kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tuhan, aku mau mengasihi-Mu. Sekali Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Doanya nggak usah panjang-panjang begitu. Sekali kita berdoa, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Aku mau mengasihi-Mu. Berikanlah kasih-Mu kepadaku. Ajari aku kasih-Mu. Supaya aku bisa mengasihi-Mu lebih lagi. Kadang doa kita nggak usah panjang-panjang. Cuma berapa kalimat kita doa diulang-ulang, kita berdoa. Tuhan, ajari aku kasih-Mu. Semakin kita berdoa demikian, semakin kita mengerti, oh kasih Tuhan itu kayak gini toh, begitu. Oh kebaikan Tuhan itu kayak gini toh di dalam hidupku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita dengan begitu banyaknya. Maka dikatakan seperti tema kita, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam
hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iya Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita ini dasarnya adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada dasar yang lain. Dasar kita menjadi orang Kristen adalah anugerah. Dasar kita menjadi orang Kristen itu adalah kasih Tuhan. Maka di sana dikatakan di doa yang kedua, tadi yang pertama, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu di dalam rohnya, di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Doa yang kedua, Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Siapa yang bisa menyelaminya, Bapak Ibu? Kenapa Tuhan harus menjadi manusia dan kemudian mati untuk saya? Kenapa? Atas dasar apa saya dikasihi Tuhan? Gitu. Ketika kita mau mengukurnya, kita lihat diri kita, Bapak Ibu. Ukur diri kita dulu. Kalau kita bisa mengukur diri kita, kita akan tahu kenapa Tuhan itu mengasihi. Atas dasar apa Tuhan mengasihi? Kok bisa-bisanya? Kok maunya? Jadi kita ukur diri kita. Seberapa layak sih kita menerima kasihnya? Seberapa layak sih saya itu ditebus oleh Tuhan sendiri yang menciptakanku di atas kayu salib? Seberapa pantas saya itu diberikan yang segitu besarnya? Mari kita renungkan begitu. Kita ukur diri kita sendiri. Seberapa layak dan seberapa pantas saya menerima? Apakah saya cukup pantas? Kalau mungkin kita mengatakan ya tidak pantas sama sekali, misalnya gitu ya. Atau mungkin kita mengatakan ya saya cukup pantas begitu. Tapi mari kita renungkan begitu. Apakah kita benar-benar cukup pantas untuk menerima kasih Tuhan itu? Untuk menerima kasih karunia Tuhan itu. Bahkan di doa yang ketiga, Bapak Ibu, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Doa yang sungguh luar biasa, bukan hanya kita dikatakan oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu, kemudian berdasar di dalam kasih karunia, tetapi juga dia mengatakan supaya kita ini sungguh-sungguh begitu ya, supaya kita sungguh-sungguh bisa menyelami bagaimana kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga dia berdoa supaya kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Artinya apa? Artinya bahwa diri kita ini sepenuh-penuhnya dapat berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus, tumbuh di dalam Dia, berjalan bersama Dia, hidup bersama dengan Kristus, suka dan duka bersama dengan Kristus, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena hidup kita sekali lagi mencerminkan Kristus. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana betapa dalamnya kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lihat dalam Efesus, Bapak Ibu. Kita lihat di sebelumnya. Bagaimana Tuhan itu merahmati kita, bagaimana Tuhan itu menebus kita. Saya bacakan Efesus pasal yang kedua, Bapak Ibu, ayat 1 sampai yang ke-7. Cukup panjang, tetapi ini adalah dasar kenapa kita perlu mendasarkan diri, mengerti bahwa kita sedang mendasarkan diri di dalam kasih karunia Tuhan. Judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati ya Bapak Ibu ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah
sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dijelaskan dengan sangat baik. Kenapa kasih karunia itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Siapakah saya kok merasa pantas untuk menerima berkat Tuhan? Siapakah saya yang dikasihi Tuhan sedemikian rupa? Memang Bapak Ibu, di dalam dunia, di dalam realita kehidupan kita, toh kita juga menjalani kehidupan kita sama dengan orang-orang di luar sana. Kita juga mengalami tantangan dan rintangan, begitu. Kita mengalami banyak cobaan. Kita mengalami banyak peristiwa-peristiwa kadang yang sulit untuk dipahami, Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, di dalam peristiwa-peristiwa yang sulit untuk dipahami, juga ada kasih Tuhan yang sulit untuk dipahami, bukan? Tapi di sana juga ada kasih Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang air mata itu menetes dalam diri kita. Kadang-kadang kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Tuhan, mengapa aku ini sudah setia kepada Engkau? Kenapa Tuhan izinkan? Tadi pagi Bapak Ibu, saya sedang ibadah di Koblen, begitu, tiba-tiba dapat satu pemberitahuan. Teman saya ketika saya kuliah di Abdiel, Semarang, saya tahu teman saya ini orang yang paling pintar di kelas kami. Dia kakak kelas memang, tapi dia sering di kelas kami. Ini paling pintar dan yang paling reform begitu. Wah, ini pintar banget, IQ-nya rata-rata kami lah begitu. Pintar sekali. Dia teman yang sangat dekat dengan saya begitu. Sering menghabiskan waktu bersama. Tahun 2021 kalau tidak salah saya mendapatkan kabar begitu. 21 atau 2019 saya agak lupa begitu, sudah cukup lama. Kemudian dia menikah. Nah, setelah menikah nggak sampai setahun kemudian dia didiagnosis kena kanker mulut begitu. Kena kanker mulut. Kemudian dia harus mengalami diapain Bapak Ibu biasanya? Ya, di kemoterapi begitu ya. Di kemoterapi sampai kurus badannya begitu karena kanker mulut, jadi dia harus pasang selang di perutnya langsung untuk masukin makanannya begitu. Jadi kemoterapi sampai ditulis itu sampai ke 28 begitu dia kemoterapi begitu. Sampai rambutnya habis, wajahnya sudah gosong begitu, sampai kurus kering begitu. Perjuangannya dia menuliskan kalimat demi kalimat ketika dia kemoterapi, dia menuliskannya bagaimana pergumulannya dia bersama dengan Tuhan begitu. Pergumulannya bagaimana dia belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan tadi pagi saya mendapatkan kabar bahwa teman saya ini dipanggil Tuhan gitu. Saya mulai memikirkan bagaimana sebenarnya kita hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana saya menjalani hidup sebagai orang Kristen. Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu? Dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, dengan peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita benar-benar tidak mikir kok begitu. Siapa sih yang mikirin dan siapa yang mau begitu? Siapa yang mau? Tapi ketika saya juga merenungkan demikian, maka saya juga memikirkan Bapak Ibu, mengingatkan kita dengan satu kisah. Apakah orang Israel, Bapak Ibu tentu sering membaca orang Israel perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan sampai 40 tahun Bapak Ibu ya. Kira-kira orang Israel mau nggak berjalan begitu sebenarnya? Nggak mau Bapak Ibu. Siapa yang mau berjalan 40 tahun? Kalau jalan jalan kemudian tempatnya enak gitu mending begitu kan. Ini 40 tahun di padang gurun Bapak Ibu. Dikatakan di sana bukan karena orang Israel mau, tetapi karena Tuhan yang mau. Nah, kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan kita, membawa kita ke dalam satu pergumulan Bapak Ibu. Tuhan menguji kita dengan sedemikian rupa. Dan kadang-kadang ujian itu ada yang pendek, ada yang panjang, dan kadang-kadang menyakitkan ujian yang kita alami sebagai orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu, apakah satu pertanyaan dalam diri kita, apakah sungguh-sungguh kita berakar di dalam Kristus? Apakah sungguh-sungguh seperti ayat yang hari ini kita baca di ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu? Adakah Kristus tetap tinggal di dalam hati kita? Adakah kita ingat dengan yang namanya Tuhan Yesus? Adakah kita sedang berjalan bersama dengan Dia? Di dalam pergumulan sahabat saya itu ada banyak tulisan yang begitu menguatkan, ada banyak peristiwa yang harus dia alami Bapak Ibu.
Masih sangat muda, di bawah saya 1 tahun begitu. Masih sangat muda sekali gitu. Ya bukan berarti kalau sudah usianya sudah sepuh enggak apa-apa ya, enggak Bapak Ibu ya. Tapi dia masih muda, dia melayani Tuhan Bapak Ibu, dia pendeta muda di GIA Raja Wali Jakarta begitu. Dia belum lama di pendeta mudakan begitu. Di dalam pergumulan Bapak Ibu, siapa sih yang mungkin tidak bertanya, sudah melayani Tuhan, sudah di pendeta mudakan, barusan menikah begitu. Harusnya menikmati hari-hari yang indah, menikmati masa-masa yang menyenangkan, tapi harus mengalami peristiwa yang begitu berat seperti ini. Tetapi saya membaca tulisan-tulisannya bagaimana dia bergumul bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita bergumul bersama dengan Dia. Kadang-kadang pergumulan kita adalah satu panggilan kita kepada Tuhan. Untuk kita belajar, Tuhan, aku tahu hidupku oleh karena kasih karunia. Hidupku oleh karena pertolongan-Mu. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Di hatimu, di matamu. Ada siapa? Ada kita Bapak Ibu. Tuhan begitu mengasihi kita. Bukan karena kuat gagahku, tapi oleh karena kasih-Mu. Meski kita berjalan dalam lembah kelam, Tuhan menyertai kita. Percayakah kita Tuhan itu menyertai kita? Percayakah bahwa Tuhan itu dengan kasih karunia-Nya yang besar? Bapak Ibu jangan berpikir bahwa keselamatan itu nanti datangnya Bapak Ibu. Keselamatan kita hanya di surga. Enggak Bapak Ibu. Tuhan, keselamatan kita juga terjadi sekarang ini. Keselamatan kita dan pertolongan Dia. Ketika Dia memberikan keselamatan, Tuhan menyertai dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu diam di dalam hati kita. Di dalam iman Dia tinggal dalam hati kita. Memberikan jaminan keselamatan. Jadi di awal tadi saya mengatakan bagaimana sekarang saya hidup jadi orang Kristen. Kalau kita masih merasa bahwa hidup orang Kristen itu terlalu gampang, kayaknya enggak Bapak Ibu. Maka hari ini saya mencuci otak Bapak Ibu. Begitu. Jadi orang Kristen tidak lebih gampang. Karena Bapak Ibu harus diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan. Tidak hanya untuk melewati pergumulan begitu saja. Tetapi coba merenungkan bagaimana Tuhan yang tinggal dalam diri Bapak Ibu. Dan bagaimana saya melewatinya bersama dengan Tuhan. Tidak hanya melewati satu pergumulan, kemudian satu pergumulan lagi lewat, puji Tuhan. Satu pergumulan lagi, puji Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tuhan mau pergumulan itu menjadi satu wadah, menjadi satu konteks untuk kita mengenal Dia. Untuk kita mengerti bahwa kita sedang ada di dalam Dia. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan yang tinggal dalam diri kita tidak akan biarin Bapak Ibu hidup tanpa mengenal Dia. Tetapi hidup yang mengenal Dia itu adalah hidup dengan pergumulan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami berbagai macam pergumulan, artinya Tuhan juga mengasihi Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan itu kejam begitu. Tetapi siapa sih di dunia ini yang tidak mengalami pergumulan? Mengalami pergumulan. Tetapi kalau kita orang-orang Kristen, bagaimana kita menghadapi pergumulan ini? Bagaimana sikap kita? Sikap Kristen ketika menghadapi yang namanya pergumulan. Bapak Ibu, Kristus diam di dalam diri kita. Aku tahu, Kristus diam di dalamku, aku di dalam Dia, aku miliknya Kristus. Kristus jaminanku. Yang kedua, saya mendasarkan diri di dalam kasih karunia. Hidupku oleh karena kasih karunia. Hidupku. Lagu zaman dulu itu Bapak Ibu ya. Hidupku bukannya aku lagi. Lupa saya lagunya. Tapi Kristus dalamku gitu ya. Kristus dalamku begitu. Itu lagu yang Bapak Ibu yang luar biasa. Maka Bapak Ibu kalau kita menyanyikan lagu kadang-kadang jangan cepat-cepat gitu. Jangan cepat-cepat dilewati. Satu lagu, satu kalimat, mulai kita pikirin, oh masa sih Tuhan gitu. Coba mempertanyakan dalam diri kita. Kayak lagu yang kita nyanyikan terakhir tadi, jadikan lagu itu doa begitu. Saya gak lupa lagunya, tapi di hatimu terukir namaku gitu ya. Di hatinya Tuhan. Bahkan ada satu orang itu berkata kepada saya, ketika kamu tidak sulit percaya kepada Tuhan, percayalah kepada hati Bapa, katanya begitu. Percayalah kepada hati Bapa. Artinya apa? Hati Tuhan itu tertuju kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan sangat mengasihi kita. So, maka hari ini Bapak Ibu, di dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh Paulus,
dalam 3 hal yang Paulus itu ajarkan kepada kita, yang Paulus itu doakan kepada kita. Semua dia doakan untuk jemaatnya. Supaya apa? Supaya jemaatnya boleh tinggal di dalam, hidup di dalam Kristus. Kalau disimpulkan seperti tema kita tahun ini Bapak Ibu, supaya kita berakar di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu mau menyelami pekerjaan Tuhan, menyelami kasih karunia Tuhan, senantiasa kita menghitung diri kita sendiri. Ukur siapa saya. Nanti Bapak Ibu akan tahu betapa dalamnya kasih Tuhan. Siapa saya sampai Tuhan nyelamatin. Siapa saya sampai Tuhan itu baik. Nanti Bapak Ibu akan mengerti kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tetapi saya juga menyadari Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita juga banyak gagalnya, banyak salahnya, banyak luputnya, begitu ya, banyak luputnya. Kadang-kadang kita melayani Tuhan pun bukan dengan kasih karunia Tuhan. Bukan dengan karena Tuhan sudah menyelamatkanku, maka aku melayani Dia. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, tidak semua orang itu bisa melayani Tuhan dengan aku mendasarkan karena kasih karuniamu Tuhan. Kadang-kadang kita melayani udah dijadwal, begitu ya. Ada jadwalnya berkali-kali lagi. Berkali-kali dapat jadwal. Tapi saya mau bilang begini, apapun alasannya Bapak Ibu, kita punya kesempatan untuk belajar. Tuhan, aku mau belajar mengasihimu. Aku dijadwal Tuhan. Kadang-kadang yang banyak banget pusing kepalaku Tuhan, gitu ya. Saya kadang-kadang juga gitu Bapak Ibu. Tapi saya juga belajar. Tuhan, aku mau mengasihimu. Aku mau belajar untuk mengasihimu. Ada banyak pergumulan Bapak Ibu. Kadang-kadang mau ibadah gitu ya. Mau doa pagi rasa-rasen gitu. Aduh, capek, pergumulannya banyak. Aduh, pusing gitu ya. Kadang-kadang saat kita pusing pun kita tidak selalu dekat sama Tuhan kok. Saat kita ada dalam pergumulan, kadang-kadang kita susah juga untuk mendekat kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, kehidupan kita itu kompleks begitu. Oh, saat kita jauh dari Tuhan, kita dapat masalah, kita harus dekat sama Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Orang hidup itu enggak kayak gitu. Enggak seideal itu, enggak sesimpel itu. Kadang-kadang kita menghadapi pergumulan yang datang itu kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa? Begitu. Wes lah sudah, enggak usah sering-sering ibadah, podo wae uripku lah gitu kan. Kadang-kadang itu gitu. Kadang-kadang hidup kita itu tidak sesimpel, kalau saat kita jauh, kalau semakin dekat sama Tuhan, kita semakin mengalami berkat-berkat Tuhan. Kadang-kadang belum tentu juga begitu. Apa yang dialami oleh sahabat saya juga tidak demikian. Kasih Tuhan itu unik dan begitu sulit begitu untuk dipahami. Tetapi mari kita terus mendekat kepada Dia. Belajar, Tuhan, aku mau mengasihimu. Mungkin malam ini Bapak Ibu bisa berdoa yang sederhana saja. Tuhan, aku mau mengasihimu. Tuhan, aku mau mengasihimu. Hanya dengan kalimat yang sederhana saja. Tapi ucapkanlah berkali-kali sampai kata-kata itu, ya Tuhan, aku ternyata tidak bisa mengasihimu. Sampai pengakuan itu datang kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu orang sudah diselamatin oleh Tuhan. Bapak Ibu diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena Bapak Ibu berusaha. Bukan karena Bapak Ibu pergi ke gereja. Bukan karena Bapak Ibu baca Alkitab, gitu ya. Bukan karena Bapak Ibu rajin berdoa. Bapak Ibu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dan kalau saya diselamatkan oleh karena kasih karunia, jangankan pergi ke gereja, setiap hari pun saya akan berdoa. Lah kan gitu kan Bapak Ibu ya? Saya akan berdoa karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Jauh lebih besar daripada apa yang bisa saya lakukan. Tidak sebanding Bapak Ibu. Jangan kita membanding-bandingkan, gitu. Tidak sebanding. Tapi itulah kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, sekali lagi, jadi orang Kristen itu susah. Kalau jadi orang Kristen itu gampang, berarti masih ada yang kurang Bapak Ibu. Mari kita gumulkan. Oh Tuhan, jadi orang Kristen itu aku harus memperlihatkan bagaimana hidupku, bagaimana orang bisa melihat hidupku yang memuji Tuhan. Jadi muji Tuhan itu bukan hanya tepuk tangan Bapak Ibu. Perilaku kita itu adalah pujian bagi Tuhan. Perilaku kita ini penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan yang paling nyata itu saat Bapak Ibu ada di rumah, gitu kan? Saat ada di rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, Bapak Ibu pergi ke kantor, pergi bekerja, penyembahan yang sejati itu ada di sana, Bapak Ibu. Dari mulut kita, pikiran kita, hati kita, apakah tertuju kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Itu pujian yang sejati. Kenapa Bapak Ibu? Kalau di gereja kan kita tinggal tepuk tangan. Kalau di sana Bapak Ibu ada orang yang nyebelin, begitu ya, ada orang yang jengkelin, begitu. Wah itu ada. Kalau kita bisa mengatakan Tuhan,
terima kasih Engkau membentukku dengan orang yang demikian. Begitu ya. Itu menjadi pujian yang luar biasa, menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Hidup yang berubah itu adalah pujian yang sejati. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan itu adalah persembahan yang sejati. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Bapak Ibu, persembahan kita itu adalah persembahan yang nyata. Begitu. Hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, menjadi orang Kristen yang terus tahu bahwa Tuhan tinggal dalam kita dan kita berlandaskan kasih karunia Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami ini milik-Mu. Baik kami hidup ataupun kami mati, hidup kami adalah milik-Mu. Ajari kami berjalan selangkah demi satu langkah bersama dengan Engkau. Sekalipun kadang langkah kami begitu berat dan langkah kami begitu sulit, tetapi Tuhan, kami mau belajar melangkah bersama dengan Engkau. Dengan setiap peristiwa kehidupan yang kami alami, dengan gejolak kehidupan yang kami alami, Tuhan, kami mau belajar mengasihi-Mu. Belajar untuk berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku, kasihilah Tuhan-Mu. Tuhan, tolonglah kami dan berikanlah kami terus-menerus, tambahkanlah iman kepada kami sehingga kami lebih lagi mengasihi-Mu. Lebih lagi kami mengerti bagaimana Engkau mengasihi kami. Sekalipun kami tidak akan pernah mengerti, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan pengertian-pengertian yang cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hadir tempat ini, biarlah kami sungguh-sungguh belajar berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami masih panjang, tahun 2023 kami baru menyentuhnya 15 hari. Masih ada hari-hari ke depan ya Tuhan. Tapi biarlah kami tahu bahwa Engkau ada di depan kami. Engkau menuntun kami. Engkau ada di dalam hidup kami. Kami sedang berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak dibiarkan sendiri. Kami tahu di depan ada banyak tantangan. Kami tahu di depan ada banyak pergumulan. Ada banyak kesulitan, ada banyak kekecewaan, ada banyak tangisan, ada banyak luka-luka yang menanti di dalam diri kami. Tapi kami tahu di sana pun Tuhan sudah ada. Tuhan menyertai kami. Tuhan membawa kami, menjadikan kami pribadi yang lebih kuat, menjadikan kami pribadi yang lebih solid, menjadikan kami pribadi yang terus-menerus mendasarkan hidup di dalam kasih karunia, bahwa hidupku adalah pertolongan Tuhan. Tuhan mengasihiku. Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Itulah iman kami di tahun 2023. Kami berakar di dalam Engkau, menjalani bersama Engkau, dan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di tempat ini. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Setiap kami adalah domba-domba-Mu Tuhan, dan tolonglah domba-domba-Mu ini menjadi domba-domba yang terus mengikuti akan Gembala Agung Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami sekaligus keyakinan iman kami bahwa Engkau Allah yang Immanuel. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Immanuel itu pula kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Muda Petrus, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dalam setiap pelayanan. Mari kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan sebetulnya Ibu Iin Handayani, tapi beliau berhalangan hadir. Nanti kami minta Bapak Ibu Daniel ya untuk kolekte malam hari ini. Kita akan pujikan tiada terukur kasih setiamu Tuhan.
berhenti memuji-muji Tuhan. Amin. Benar saudara? Haleluya. Amin. Haleluya ya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Nanti kami minta Ibu Nini untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, saat malam hari ini Ya, kembali Tuhan kami Yesus. boleh diingatkan lewat firman-Mu, Engkau yang telah mengasihi setiap kami. Amin. Amin ya Tuhan Yesus. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Terima kasih. memberikan oh haleluya jaminan dalam kehidupan kami Ya Tuhan. lewat pengorbanan di kayu salib. Haleluya. Amin. Semua bukan karena kegagahan kami, Amin. kekuatan kami, tapi semua karena anugerah kasih Kemu. Yes. Amin ya Tuhan. Terima Yesus. kasih, Tuhan. Haleluya. Ajar kami juga untuk boleh mengasihi Haleluya. lewat setiap kehidupan kami hari lepas hari. Juga lewat persembahan kami saat malam hari. Ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh memberikannya di dalam kasih. Terima kasih. Biar Engkau yang mengurapi, menyucikan setiap persembahan yang sudah terjadi. Ya Tuhan Yesus. Memberikan hikmat buat setiap majelis yang mengelolanya. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan bagi hormat kemuliaan. Haleluya Yesus. Terima kasih Terima Bapa. kasih. Kami menyerahkan segenap hidup kami Amin. hanya dalam tangan kasih kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan pengumuman untuk minggu depan. Jadwal pengkhotbah minggu depan di tempat ini adalah yang membawakan firman Tuhan Penatua Handoko Setiono, pemimpin pujian adalah Ibu Mulyani, persembahan Ibu Eko Rudianto, penyambut jemaat Saudara Kristio dan Ibu Lani, dengan tema berpegang pada perintah Tuhan, pengkhotbah 9 ayat 12. Pengkhotbah di Darmo Harapan Pagi dan Sore, Pendeta Rian Waruwu. Koblen Tengah, Evangelis Sigit Purbandoro. Arjuno Pagi dan Sore, Arjuno Pagi Evangelis Sigit Purbandoro. Arjuno Sore, Saudara Thomas Erwin. Di Gateway, Pendeta Juni Kristiani. Kemudian Senin 16 Januari TPI Benowo, di tempat Ibu Utami, pembicara Saudara Kris Sevanya, dimulai pukul 19.00. Selasa 17 Januari kaum wanita di Darmo Harapan pada pukul 16.00, pembicara Saudara Kristio. Lanjut dengan pendalaman Alkitab pukul 17.30 oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto dan PA online oleh Pendeta Juni Kristiani, membahas Amsal 27. Kebaktian tengah minggu besok Kamis tanggal 19 Januari ya, pukul 18.45 di tempat ini dilayani oleh Diaken Paulus Setiabudi. Sekolah minggu di tempat ini pukul 8, ada antar jemput. Biarlah semua ya yang mempunyai anak-anak, cucu boleh dibawa di tempat ini untuk bersama-sama mereka boleh mengenal akan Kristus di sekolah minggu di tempat ini. Baptisan air yang belum dibaptis bisa mendaftar langsung ya di gereja di sini, Mas Kris juga bisa ya. Ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahannya untuk keperluan perayaan Natal kita. Iya, udah. Nggak kelihatan. Sebentar. Habis. Untuk perayaan Natal kita serta tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya dalam mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui amplop yang telah disediakan dan mencentang pada kolom yang ada. Selamat berulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam sepekan ke depan. Panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menutup ibadah dan doa berkat oleh
Pendeta Muda Petrus Purnomo. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap karunia demi karunia yang boleh kami terima, oleh kekasih dan kebaikan yang boleh kami rasakan setiap hari. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Jikalau kami harus menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, kami juga tahu bahwa Tuhan membentuk kami dengan sedemikian rupa. Tuhan mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah hati setiap kami berpaut kepada Engkau. Hati setiap kami tertuju kepada Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati jemaat-Mu di tempat ini. Dengan segala pergumulan akan kebutuhan, Tuhan memberkati. Apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan, Tuhan boleh memberkati. Pergumulan-pergumulan rohani, Tuhan memberkati. Pergumulan dengan keluarga, Tuhan memberkati. Dengan pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami percaya berkat-Mu, kami percaya janji-Mu, kami percaya kemurahan-Mu lah yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh kemurahan-Mu kami ada, dan oleh kemurahan-Mu Tuhan kami hidup hari demi hari. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga memberkati Mas Kris, sebagai Korwil, juga Mas Yanto membantu. Tuhan juga memberkati. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan, hikmat-Mu boleh menuntun dua hamba-Mu ini untuk boleh melayani-Mu di tempat ini. Kiranya juga boleh mengembangkan di tempat ini. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan dan hikmat-Mu menyertai dua hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja-Mu ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di mana gereja-Mu ini ada, boleh menjadi teladan, boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Di mana Tuhan menempatkan kami, setiap pujian, setiap perilaku kami, orang dapat mengerti bahwa Kristus hidup di dalam kami, bahwa kami sedang berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan telah memberkati ibadah kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu. Kami percaya kasih karunia-Mu lah yang terjadi atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka pada petang hari ini atau malam hari ini, mari jemaat Tuhan kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Dan ketika kita boleh pulang, maka jadilah berkat bagi keluarga-Mu. Jadilah berkat di mana Tuhan menempatkan engkau dalam pekerjaan-Mu. Setiap tutur kata dan perilaku-Mu menjadi berkat bagi sesama-Mu. Maka terimalah berkat Tuhan. Maka kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.